silakan naik kalau Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tahir Fuad. Dalam kapasitas saya selaku koordinator forum pemuda mahasiswa Angkatan Pembangunan Kita Kota Bual, ada beberapa hal yang menjadi catatan kami setelah 5 KB yang dijelaskan oleh pimpinan serta Pak Kadis PU tadi, bahwa status jalan Mako Kayeli Ilan sejak tahun 2015 masih menjadi jalan kabupaten sesuai dengan data yang ada pada kami. Jalan Mako Kayeli Ilan itu statusnya ditingkatkan menjadi jalan provinsi itu sejak tahun 2011. Pak, ini berarti kalau kata hitung pensiun sampai saat ini sudah berapa tahun, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mengacu pada peraturan daerah Provinsi Maluku nomor 16 tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Maluku tahun 2013-2033. Itu juga di sini dimuatkan untuk jalan Mako Kayeli Ilan. Itu juga masuk pada 2 kategori. Satunya sebagai jalan provinsi dan juga direncanakan untuk menjadi jalan strategis nasional. Kemudian diperkuat pada putusan Gubernur Maluku tahun 2016 tentang penetapan ruas jalan menurut status sebagai jalan provinsi Maluku. Jadi kalau yang kita lihat, artinya kalau misalkan apa yang disampaikan bahwa terkait dengan postur APBD provinsi Maluku ini yang memang kurang untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang ada di sana, tapi kalau dalam suatu dari 2011 hingga saat ini, kalau memang ada keseriusan untuk penanganan, kita yakin bisa terkurang. Nah, jadi tidak perlu untuk kita mau mempersoalkan masalah yang sudah terjadi. Intinya kehadiran kami di sini karena melihat fakta yang terjadi di kecamatan kami hampir setiap tahun, Pak. Kalau dalam dokumentasi yang telah kami lampirkan di situ itu cukup jelas bahwa kondisi laut di Kecamatan Batabual saat musim timur itu jangankan kendaraan seperti speedboat atau bodi ventura, kapal landing saja itu terdampar di pantai. Ada beberapa buah kapal yang kapasitasnya besar, tapi pada musim timur itu pun terdampar. Itu berartinya kalau misalkan fasilitas jalan ini tidak ada, jembatan ini tidak ada, ya tentunya ada beberapa dampak yang terjadi di Kecamatan Batabual. Kami juga sempat membuat catatan sesuai dengan fakta dan kejadian yang terjadi di Kecamatan Batabual akibat karena tidak tersedianya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di sana. Perlu saya bacakan dampak yang terjadi akibat tidak tersedianya infrastruktur jalan dan jembatan di Kecamatan Batabual Kabupaten Buru. 1. Sering terjadi musibah atau kecelakaan warga maupun kendaraan yang terbawa arus sungai yang menelan korban baik harta maupun nyawa mencapai puluhan jiwa akibat tidak tersedianya jembatan penyeberangan agar warga dapat terhindar dari arus sungai saat hujan lebat. Kedua, akibat kondisi jalan yang tidak bisa digunakan untuk kendaraan roda 4 sehingga warga dengan terpaksa harus menggunakan transportasi laut berupa speedboat dan bodi ventura yang mengakibatkan sering terjadi kecelakaan di perairan laut Kecamatan Batabual, Tanjung Kayu Putih dan beberapa tanjung berbahaya yang telah menelan korban mencapai ratusan jiwa. 3. Mempengaruhi pelayanan kesehatan bagi warga karena puskesmas rawat inap yang disediakan oleh pemerintah yang letaknya di ibu kota Kecamatan Batabual, Desa Ilan, tidak dapat dipergunakan oleh warga yang berasal dari desa-desa tetangga. 4.
mempengaruhi perkembangan dan kualitas pendidikan bagi para siswa karena tidak semua desa yang ada di Kecamatan Batabuar memiliki sekolah secara berjenjang pada semua tingkatan SD, SLTP, SMA, sehingga siswa yang hendak bepergian untuk mengikuti aktivitas belajar pada desa yang lain sering terhalang oleh arus sungai. Yang kelima, mempengaruhi sektor pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat. 6. Mempengaruhi sektor pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan berimplikasi terhadap kenaikan harga 9 bahan pokok. Jadi sesuai dengan catatan kami, dampak yang terjadi di kecamatan kami, maka harapan kami sudah tertuang semuanya Pak pada dokumen yang kami sampaikan. Tapi untuk ketahuan Bapak, hati kami sebenarnya menangis Pak, karena hampir setiap tahun Pak, hampir setiap tahun itu pasti ada korban kita di Kayu Putih. Dan Bapak-bapak mungkin bisa pantau baik itu lewat pertimbangan media massa, sudah ratusan orang Pak, ratusan orang yang meninggal. Jadi kami bisa berharap kepada Bapak, harapan kami semoga apa yang menjadi keinginan kami, sehingga masyarakat di sana ini bisa jadi mungkin itu Pak, harapan kami semoga apa yang menjadi penderitaan kami ini bisa terselesaikan dengan kebijakan Bapak selaku peminjam kebijakan di Provinsi Maluku. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.